kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya adalah kita akan menggambar atap dari bangunan ini atau dari rumah ini. Nah, caranya sangat mudah. Kita sudah mendapatkan bentuk bangunannya, dan sekarang kita coba bagaimana membuat bentuk atapnya begitu ya. Nah, ini sudah kelihatan bentuk bangunannya, ampiknya, sofi-sofinya atau gunungannya sudah terlihat ya. Sekarang langkah pertama kita buat hubungannya dulu, titik 5 dan titik 6 ya. Jadi dari titik 5 dan titik 6 ini diketahui nanti dari titik 7 dan titik 8. Nah, ini titik 7-nya sudah diketahui, titik 8-nya sudah. Kita tarik garisnya ke titik hilang 1, kita luruskan, kemudian kita garis sampai dia menyentuh ke titik 5 yang ini ya. Ini titik 5 kecil sekali. Kita luruskan garisnya. Nah, ini titik 5-nya. Kita cek dari titik 5 ini, kita proyeksikan. Ini kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya adalah kita akan menggambar atap dari bangunan ini atau dari rumah ini. Nah, caranya sangat mudah. Kita sudah mendapatkan bentuk bangunannya, dan sekarang kita coba bagaimana membuat bentuk atapnya begitu ya. Nah, ini sudah kelihatan bentuk bangunannya, ampiknya, sofi-sofinya atau gunungannya sudah terlihat ya. Sekarang langkah pertama kita buat hubungannya dulu, titik 5 dan titik 6 ya. Jadi dari titik 5 dan titik 6 ini diketahui nanti dari titik 7 dan titik 8. Nah, ini titik 7-nya sudah diketahui, titik 8-nya sudah. Kita tarik garisnya ke titik hilang 1, kita luruskan, kemudian kita garis sampai dia menyentuh ke titik 5 yang ini ya. Ini titik 5 kecil sekali. Kita luruskan garisnya. Nah, ini titik 5-nya. Kita cek dari titik 5 ini, kita proyeksikan. Ini titik 5. Kita tarik garis lurus ke atas, ternyata yang ujung ini ya. Nah, ini titik 5-nya. Nah, yang ini titik 5. Lalu titik 6 yang paling belakang ini ya. Nah, ini paling belakang. Kita cek lagi, ini titik 6-nya. Oh, ternyata ini titik 6-nya ada di sini. Yang ini ya. Nah, ini ke bawah. Oke, ini sudah kita ketahui. Lalu kita tandai hubungannya. Ini kita tandai. Nah, begini ya. Ya, ini sudah dapat. Lalu selanjutnya kita akan menentukan list plang yang ini ya. List plangnya kita tarik ke garis X. Nah, ini kita proyeksikan garis list plangnya. Nah, ini kita hubungkan dari gambar tampak samping kiri ini ya ke garis X. Ini garis X-nya yang warna hijau. Nah, begitu ya. Inilah garis list plang yang saya kasih titik ya, yang itu. Terus kemudian kita tarik dari garis list plang itu ke garis atau ke titik hilang 2 ya.
Nah, titik hilang 2 proyeksikan ke sini. Nah, ini dari dari belakang dulu ya. Ini dari belakang kita tarik garis dulu, kemudian kita proyeksikan sampai ke titik 4. Nah, ini titik 4-nya ya. Nah, ini ketemu di sini, lalu tarik ke titik hilang 2. Nah, seperti ini ya. Sampai dia menyentuh di titik 1 yang ini. Ini proyeksikan ke depan dan ini titiknya. Ini ya. Nah, ini kita sudah dapat titik atau garis displangnya ya. Ini saya tebalkan. Kita tandai dari belakang ini yang garis displang ini ya, ke garis X, lalu tarik ke titik 4, kemudian diproyeksikan ke titik hilang 2. Nah, dia akan berpotongan di titik 1 yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah dapat. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah dapat, kita tinggal hubungkan apa itu namanya, displangnya ya. Ini dihapus sedikit. Nah, kita hubungkan displangnya ini. Ini kita hubungkan garisnya. Nah, gitu ya. Lalu yang ini juga hubungkan garisnya. Nah, begitu. Nah, ini sudah kelihatan. Lalu dari titik 4 ya ke titik 1, dari titik 1 ke titik 2 ke belakang. Dari titik 1 ini nanti proyeksikan ke titik hilang 1 untuk mendapatkan titik 2. Nah, ini tinggal ditarik saja ke titik hilang 1. Nah, tarik ke titik hilang 1, kita akan mendapatkan titik 2. Nah, ini dia titik 2-nya. Ini titik 2-nya ya. Nah, ini garisnya kecil sekali ini. Nah, ini titik 2-nya. Nah, dari titik 2 ini hubungkan ke titik 6 yang tadi di awal itu sudah ya. Nah, ini tinggal dihubungkan ke titik 6. Tinggal digaris. Iya. Nah, ini sudah ketahuan. Lalu yang dari titik 4 ini, nah kan ini kita sudah ketahuan ini titik 4 ya. Ini titik 1, ini titik 2-nya ya. Nah, ini titik 2-nya. Nah, sekarang dari titik 4 ini tarik ke titik hilang 1 untuk mendapatkan titik 3. Nah, ini tarik lagi ke titik hilang 1 untuk mendapatkan titik 3 ya. Kita cek titik 3-nya. Ini yang paling belakang dan ini oke, ini titik 3-nya yang ini. Paling belakang dan ini nanti yang putus-putus ya. Nah, ini displangnya tuh. Selesai, kita sudah dapat ya. Tinggal kita tebalkan. Kita tebalkan garis displangnya ini. Ini tebalkan. Terus kemudian yang ini juga kita tebalkan. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang ini juga kita tebalkan lagi.
Terus yang ini juga kita tebalkan, lisplang belakang ya. Ya. Dan yang ini juga kita tebalkan. Nah, begitu. Lalu yang titik 4 juga kita tarik. Ya. Nah, yang belakang ini yang putus-putus, yang tadi saya bilang itu ya, karena dia tidak terlihat. Putus-putus. Nah, begitu ya. Terus yang ini juga ke belakang, dia juga garisnya putus-putus. Karena bidangnya tidak terlihat. Bidang yang mana? Bidang lisplang gitu ya. Nah, begitu. Selesai, sudah. Ini atapnya sudah jadi. Ya. Sudah kelihatan ya atapnya tuh kan. Nah, nanti kita perjelas lagi ya. Kita akan membuat pintu dan jendela ya. Nah, cara membuatnya kita tandai dulu di denah ini. Pintunya kita tandai, misalnya pintunya di sini ya. Nah, ini ada pintu, kemudian ada jendela misalnya. Jendelanya misalnya ada 3. Nah, ini ya. Nah, ini kita tandai. Kita garis dulu. Kita buat di sini garisnya. Kemudian yang jendela juga tadi sama kita buat garisnya di sini ya. Nah, jendela hidup atau jendela mati juga boleh. Nah, ini pintunya. Misalnya lebar pintunya 90 atau 1 meter gitu ya. Nah, ini arah bukaan pintunya. Nah, terus kita pakai mal bulat ini ya. Kita tandain sini supaya kelihatan bentuk bukaan pintunya. Nah, begitu ya. Terus kemudian di samping kiri misalnya kita juga buat jendela misalnya ya. Nah, jendelanya misalnya di tengah-tengah. Jendelanya ada 2. Nah, ini kita tandai juga. Kita gambarkan jendelanya. Silahkan dipilih mau jendela hidup boleh, mau jendela mati juga boleh. Atau kombinasi jendela hidup dan jendela mati. Silahkan. Nah, begitu ya. Terus kemudian kita tebalkan dindingnya ya. Nah, ini dindingnya ditebalkan untuk membedakan. Nah, begitu ya. Yang ini juga sama ditebalkan. Nah, gitu ya. Terus di belakang juga silakan ini. Kita bisa menambahkan jendela di bagian belakang, tapi tentu tidak akan terlihat di bagian tampak ya. Tapi kita boleh memberikan tambahan untuk ventilasi di sini. Ini kita tandai lagi. Buat di sini
jendelanya. Misalnya ini jendelanya 2. Nah, gini ya misalnya. Seperti ini. Terus kemudian yang di samping juga tadi tandai gitu ya. Yang di samping kanan. Nah, ini ditandai juga. Nah, begitu ya. Lalu kita tebalkan kembali. Jadi garis denah ini agak tebal ya. Nah, begitu. Yang samping juga sama yang sebelah samping kanan. Nah, seperti ini ya. Ya, gitu. Oke, kita sudah membuat jendela dan pintunya. Lalu kemudian jendela dan pintu ini nanti kita proyeksikan ya. Proyeksikan ke titik mata. Semua garis-garis lari ke titik mata. Ini titik matanya ya. Nah, ini titik matanya. Kita tarik ke titik mata. Nah, diproyeksikan. Yang ini juga. Lalu jendelanya. Nah, pokoknya ini semuanya nanti diproyeksikan ke titik mata ya. Nah, begini. Jadi kita bisa lihat ini garisnya semakin numpuk dan berimpit. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, sudah. Terus yang samping kiri juga jendelanya sama. Kita proyeksikan ke titik mata ke sini ya. Yang ini juga. Nah, ini pas di garis hubungan ya. Ini kita tarik juga ke titik mata. Ya, begitu ya. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita proyeksikan ke bawah secara vertikal ya. Ini diproyeksikan, tarik satu-satu ini, dan garisnya harus lurus. Nah, gitu ya. Lalu yang ini juga. Nah, ini semuanya kita tarik ke bawah untuk menentukan ada di mana posisi pintu dan jendela tersebut. Nah, ini. Iya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat begitu banyak garisnya ya. Numpuk, tapi kita harus tetap hati-hati ya supaya kita tidak salah. Nah, setelah itu kita menentukan apa itu namanya, gambar jendela di tampak sampingnya ya. Kita buat gambar jendela di tampak samping kiri di sini ya. Nah, kita tentukan tingginya berapa. Misalnya tingginya 2,5 meter misalnya ya. Nah, ini kita garis 2,5 meter. Nah, lalu kita buat di sini pintunya, atau 2 meter 60 misalnya ya. Tinggi pintu kan 2,10 meter ya, tambah ventilasi
50 boleh, 60 juga boleh ya. Nah, ini kita sudah buat, lalu kemudian kita tandai di situ ada jendela ya, karena ini kan tampak samping kiri ya, berarti ada jendela 2. Nah, ini ada jendela 2. Kita tandai di sini ada jendela 2-nya ya. Kita sudah buat di samping ini jendelanya dulu kita buat. Ya, yang samping kiri ya, ini ada 2 jendela. Nah, ini kita tandai. Tadi jendelanya kan ukuran lebarnya 1 meter ya. Nah, ini kita garis dulu. Boleh pakai pensil dulu ya. Kemudian nanti bisa ditebalkan. Lalu ketinggian dari lantai mau berapa? Silahkan ditentukan. Misalnya 1 meter gitu. Boleh kita menentukan jendelanya ketinggian dari lantainya 1 meter gitu ya. Nah, ini kita buatkan. Kita garis dulu ketinggian 1 meternya di sini. Nah, lalu yang atas juga sama. Nah, gitu ya. Terus kita tandai yang arah vertikalnya ya. Nah, ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini jendelanya. Begitu. Ini kita bisa hapus, boleh dihapus ini bekas pensilnya tadi supaya tidak terlalu kuat, tidak terlalu mengganggu ya. Nah, setelah itu kemudian yang tampak samping kiri depan ini nih, yang ini juga kita tandai ada pintu kan. Nah, pintunya kita buat di sini. Nah, kita buatkan pintunya termasuk juga jendelanya ya. Lalu kita garis. Jadi kita selesaikan dulu di gambar tampak ya, jendelanya dibuat dulu, jangan langsung di perspektif. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buat cukup 1 garis gitu ya. Terus kemudian tadi kita sudah tentukan ketinggiannya ya, jadi kita bisa ambil dari gambar tampak samping kiri. Nah, ini tinggal ditarik saja garis lurusnya ya. Nah, ini tarik garis lurusnya. Oke, berarti tingginya segini. Nah, ya gitu ya. Lalu yang ini bisa agak bawah ya. Misalnya mau 50 cm boleh. Tinggi apa itu namanya? Tinggi jendelanya ya. Mau 50 cm atau mau 30. Kalau yang tadi yang samping kiri kita buat 1 meter ya. Silahkan diatur saja. Ya, seperti itu. Lalu kita garis lagi. Ini digaris satu-satu ya. Jadi memang tidak sekaligus prosesnya ya. Kalau ingin
lebih rinci ya harus dibuat seperti ini begitu. Nah ini juga nanti bisa dihapus dulu garis bekas pensilnya supaya tidak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu kuat ya, seperti ini ya. Nah setelah itu kita coba mulai tarik garis pintu ya dan jendelanya. Nah dengan cara yang sama kita tarik dulu ketinggian pintu itu ya, dan ketinggian jendela itu ke garis X atau ke garis ukur yang sesungguhnya ya. Nah ini kita tarik ke garis X. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu kemudian kita proyeksikan ke titik kilang ya. Kita proyeksikan ke titik kilang 1. Kita tarik ke titik kilang 1. Nah, begini ya. Kemudian kita tarik ke titik kilang 2. Tarik ke titik kilang 2. Kemudian kita tarik ke titik kilang 1 lagi. Nah, ingat ya tadi ya. Tarik ke titik X, lalu tarik ke titik kilang 1, tarik ke titik kilang 2, lalu tarik ke titik kilang 1 lagi. Nah, begini ya. Sekarang kita perhatikan. Ini pintunya ya. Nah, ke bawah. Oh, ternyata ini. Kita tandai. Nah, ini pintunya ya. Nih, ini bukaan pintunya. Lalu yang ini juga. Ini bukaan pintunya. Nah, kita sudah dapat bukaan pintunya ya. Ini bukaan pintunya atau kadang disebut openingan begitu ya. Openingan. Nah, ini kita tandai. Ya. Nah, ini sudah terlihat pintunya ya. Lalu kemudian jendelanya. Kita cek ini, tarik ke bawah. Oh, ini 1. Lalu yang ini 1 lagi. Wah, ini garisnya mepet banget ini ya. Ini dia nih. Ini tarik ke bawah. Oh, ini dia ya. Nah, 1 lagi ini, waduh, ini ya. Nah, yang terakhir yang ini, waduh, ini belum ditarik justru. Nah, ini lupa tadi ya. Nah, ini harus ditarik yang terakhir nih, tadi saya lupa, belum ditarik. Nah, ini diproyeksikan ke bawah ya, maka kita akan dapat jendela yang paling ujung ini ya. Nah, ini 1, 2, 3, betul ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan, kita tandai untuk jendelanya ya. Nah, kita tarik garis yang bagian bawah jendelanya, bagian ambang bawah. Nah, kita proyeksikan ke titik X seperti biasa ya. Nah, kita tarik garis lurus, sejajar. Nah, kemudian kita proyeksikan ke titik X. Nah, ini dia. Ini titik X-nya ya. Nah, terus kemudian dari sini kita tarik ke titik kilang 1.
tarik ke titik hilang 1. Nah, proyeksikan ke titik hilang 1, lalu tarik ke titik hilang 2. Nah, ini ya, tarik ke titik hilang 2, lalu tarik lagi ke titik hilang 1. Nah, begini ya. Oke. Nah, kita sudah dapat bagian ambang bawah jendelanya. Ini hampir berimpit garisnya ya. Nah, ini kita tandai. Nah, yang bagian bawah ini ya. Ya. Lalu yang bagian atas juga yang tadi sudah ditandai. Ini kita garis. Nah, begitu ya. Setelah itu kita tebalkan. Nah, ini kita tebalkan garisnya. Nah, ini jendela 1, kemudian ini jendela 2. Nah, ini jendela yang di sampingnya ya. Dan ini jendela yang ketiga. Tadi yang di tengah. Ya. Kita sudah mendapatkan jendelanya. Nah, ini bisa ditebalkan oleh kita ya. Diberikan ketebalan kusen. Nah, ini bisa langsung saja, tidak apa-apa ditebalkan di sini. Ya. Dibuatkan garis ketebalan kusennya. Yang bawah juga. Nah, yang ini. Ini kalau kita garis harus ke atas pasti bakal mepet sekali ya. Nah, ini kita garis. Kusennya dibikin 2 garis. Nah, seperti ini. Supaya kelihatan ada garis kusennya ya. Nah, ini juga sama. Ini harus hati-hati ya, karena garisnya ini berimpit, nempel begitu ya. Yang ini juga sama, ini nempel nih garisnya. Selisihnya sangat kecil, setengah mili nih. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka akan salah ya. Ya, begitu. Nah, ini kita sudah jadi jendelanya ya, 3. Sekarang yang jendela samping, kita juga sama buat jendela sampingnya. Caranya kita narik garis dulu dari tampak samping kiri. Nah, kalau tadi ketinggiannya sudah ya, sekarang yang bagian ambang bawah ya, yang harus kita tarik garisnya. Nah, ini kita tarik garisnya yang bagian ambang bawah setinggi 1 meter. Nah, garisnya harus sejajar dengan garis tanah atau garis horizon ya. Nah, ini kita proyeksikan, tarik ke titik X. Nah, begitu ya. Terus kita tarik ke titik hilang 1. Nah, ini ya. Titik hilang 1. Kemudian tarik ke titik hilang 2. Nah, kita sudah bisa mendapatkan garis
jendelanya. Nah yang ini ya, nih 1, 2, 3. Nah, ini jendelanya ada 2 ya. Nah ini dia. Nah kita sudah dapat jendelanya, kemudian kita tandai di sini ya. Nah ini kita tebalkan. Hati-hati betul ini. Nah ini ditebalkan, dibuat 2 garis. Lalu yang bagian bawah juga dibuat 2 garis, setengah mili lah kurang lebih. Nah begitu ya. Lalu yang ininya juga ketinggiannya ini dibuat 2 garis. Nah seperti ini ya. Ya. Nah yang ini juga sama ya, begitu ya. Nah kita sudah mendapatkan jendelanya 2. Nah terus kita coba buatkan daun jendelanya ya. Nah ini kita buatkan, tidak apa-apa di sini aja langsung. Ini bisa kita tentukan saja langsung di sini supaya tidak terlalu repot ya. Tidak apa-apa, kita gambar aja langsung di sininya. Terus kita coba langsung di arsir kacanya ya. Ini kacanya. Ya, langsung kita arsir kacanya. Terus yang jendela satu lagi juga. Digelapkan ya. Ini saya tandai warna merah. Ya, seperti ini. Arsir vertikal saja gitu ya. Ya. Nah, kita sudah bisa lihat jendelanya begitu ya. Lalu jendela yang depan juga sama. Kita arsir juga. Nah, ini kita buat arsir. Nah, kita anggap ini jendelanya jendela hidup semua. Bisa dibuka gitu ya, jendela hidup itu bisa dibuka. Nah, gitu ya. Nah, sama ini juga kita arsir kaca. Ini kita gelapkan. Ini rapat ya, arsirnya dibuat rapat. Nah, garisnya jadi tertutup, tapi masih bisa dilihat. Asal hati-hati aja gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, gitu ya. Dan ini semua kita arsir lagi yang jendela tengah. Ini juga sama.
kita arsir. Nah, memang ini perlu kehati-hatian ya. Ya, seperti ini. Nah, begitu ya. Terus yang satu lagi juga begitu. Tinggal jendela yang terakhir. Nah, ini harus fokus ya. Kalau kita tidak fokus, khawatirnya tidak betul. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah kita arsir semua ya. Jendelanya sudah kita arsir. Seperti ini. Lalu kemudian kalau pintu kan tidak kelihatan ya. Karena posisinya kan pintunya bukaannya kan masuk ya. Tapi kalau mau dianggap terbuka juga boleh. Nah, cuman kita bisa menandai ini bagian lantainya ya. Nah, bagian di sini bagian masuk dalamnya. Nah, begitu ya. Jadi pintunya dia masuk tidak kelihatan ya. Kita lanjutkan dengan membuat arsir atap. Nah, ini sudah kelihatan bentuk rumahnya ya. Sekarang kita coba buat arsir atapnya. Nah, ini diarsir nih bagian lisplang. Tarik ke titik kilang 1 ya. Nah, tarik ke titik kilang 1, jaraknya 1 mili atau setengah mili. Nah, ini cukup rapat ini, perlahan-lahan gitu ya. Nah, hati-hati ini jangan sampai garisnya bengkok, karena nanti kalau bengkok ini tidak akan kelihatan rapih ya. Nah, seperti ini. Ini dibuat agak gelap, ini sama artinya juga naung, bidang yang tidak dikenai oleh sinar matahari. Nah, seperti ini. Ini terus diarsir sampai dengan penuh. Nah, bagusnya sih setengah mili ya, setengah mili atap. Ya, seperti ini. Dan garis-garis bantu masih tetap terlihat, apalagi dengan perbedaan warna ya. Nah, ini harus sabar karena memang banyak sekali garisnya ya. Ya, seperti ini sampai dengan selesai. Nah, lalu setelah itu kita juga arsir atap yang bidang ini ya. Nah, bidang yang lebar ini juga kita arsir mengikuti bentuk atapnya, pelana. Nah, ini diarsir setengah mili juga. Nah, seperti ini. Jaraknya sangat rapat.
Dan ini juga harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati ya garisnya bisa bengkok gitu ya. Nah, seperti ini memang dituntut kesabaran ya. Tapi karena menggunakan star sehingga garisnya ya lurus, presisi. Nah, seperti ini. Terus dipenuhkan. Seperti ini ya. Setengah mili. Jangan sampai lebih dari setengah mili ya. Toleransi paling lebar juga 1 mili lah. Tapi jangan sampai lebih dari 1 mili. Kalau bisa tetap jaraknya setengah mili. Usahakan harus konsisten ya. Nah, ini terus. Dan ini kalau pakai pensil pakai yang H atau pakai pensil F tipis. Jadi jangan terlalu tebal arsirnya. Kalau terlalu tebal nanti bisa kelihatan tidak bagus ya. Nah, seperti ini terus sampai dengan selesai. Dan tadi saya bilang memang ini dituntut kesabaran, ketekunan, harus telaten ya. Ya, seperti ini. Dan fokus, mata kitanya harus fokus. Iya. Ya, selesai. Seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat arsir atapnya ya. Lalu setelah itu kita arsir buat bayangan ya. Kita coba buat bayangan. Nah, dengan cara ini bentuk bayangannya jatuhnya 45 derajat dari sisi ini. Nah, gini ya. Ini kita buat bayangannya ini sejajar dengan garis ampig. Kemudian kita tandai. Nah, gitu ya. Kita sudah mulai studi bayangan. Kalaupun nanti tidak dibuat bayangan juga tidak apa-apa. Tapi kita sudah bisa mengilustrasikan ya bayangan dan naungnya. Nah, ini ya. Nah, ini setelah dibuat bayangannya, garis-garis bayangannya, lalu kemudian kita arsir. Ini juga sama, diarsir. Nah, ini diarsir vertikal. Ini kita arsir vertikal. Dan ini juga sama jaraknya, setengah mili. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lagi-lagi ini dituntut kehati-hatian, ketelatenan gitu ya. Harus sabar supaya hasilnya bagus. Nah, seperti ini terus kita ikuti
sampai dengan selesai. Nah, ini garis bayangannya. Nah, gitu ya. Kita sudah buat garis bayangannya. Kemudian kita juga membuat garis bayangan ke samping ya. Bayangan ke samping ini juga kita arsir ke arah kanan. Ini bisa kita arsir juga dengan jarak yang sama. Seperti itu ya. Ya, ini terus diarsir sampai dengan selesai. Karena dia bayangan jadi agak gelap karakter garisnya. Beda dengan tadi yang naung ya. Kalau naung agak tipis, kalau bayangan agak tebal. Seperti ini. Ini lumayan, ini lama, tapi kita perlahan-lahan saja membuat bayangannya ya. Jangan jangan buru-buru gitu ya, seperti ini. Ya, ini sampai dengan selesai ya, begitu ya. Nah, ini bayangannya sudah selesai. Jadi kita sudah buat bayangan seperti ini ya, dan kita asumsikan bayangannya jatuhnya 45 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya kita anggap yang paling depan ini yang bisa diberikan kesan lebih kuat, maka kita bisa menambahkannya kembali bayangan itu ya, dengan membuat garisnya berlawanan gitu. Jadi nanti bisa lebih kelihatan beda. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini atapnya sudah selesai, bayangannya juga sudah kelihatan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bangunan ini tidak terkesan melayang? Ini kan rumahnya masih terkesan melayang. Nah, kita coba nanti buat halamannya ya. Nah, kita buat halamannya. Kita garis dulu di denah ini, batasan halamannya kita buat. Nah, ini silakan dikira-kira lebarnya mau berapa meter. Misalnya ini mau 4 meter gitu ya, boleh, silakan. 5 meter juga silakan, boleh. Nah, ini kita buat.
batasan halamannya ya, sebagai acuan nanti untuk menentukan batas tapaknya begitu ya. Nah, ini kita garis. Nah, ini halaman depan, ini halaman belakang, ini halaman samping. Kemudian ini ke depan juga kita garis. Nah, yang ini juga sama. Nah, gitu ya. Terus ini kita batasi tapaknya. Ini di garis saja. Ini nanti kalau pakai pensil tipis saja ya. Nah, pakai pensil tipis bisa pakai H atau pakai 2H. Nah, gitu ya. Lalu ini kita juga tarik ke titik mata. Ini semuanya diproyeksikan ke titik mata. Nah, garis-garis ini juga semua tarik ke titik mata. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kita proyeksikan ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu yang ini juga sama, semua kita proyeksikan, kita tarik garisnya ke bawah gitu. Lalu yang ujung ini juga sama, kita tarik. Yang ini juga. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa yang ini kita proyeksikan juga ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Lalu yang ini di sampingnya juga kita proyeksikan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah dapat. Kita sekarang mulai garisnya dihubungkan ke titik hilang ya. Ini kita hubungkan ke titik hilang. Kita cek dari atas yang garis ini ya. Nah, ini berpotongan di sini, tarik ke bawah, dia berpotongan di garis bidang gambar. Nah, ini, nah gitu ya. Terus dari perpotongannya kita tarik ke titik hilang 2. Nah, ini sampai berhenti di yang ini ya. Nah, yang ujung nih. Nah, ini kita tarik ke bawah. Yang tadi. Ini memang garisnya makin banyak ya. Nah, begitu. Luar biasa. Jadi kita dituntut harus lebih hati-hati, lebih jeli melihat garis. Inilah bedanya perspektif kantor dengan perspektif lapangan ya. Ya, begitu. Ini sudah betul dari titik ini ke bawah. Kemudian yang ini kita hubungkan. Nah, ini. Lalu yang ini juga kita hubungkan. Ya. Lalu ini tarik ke titik hilang 1. Nah, gitu ya.
ini juga tarik, tapi ini ke titik hilang 2 ya. Iya. Sekarang gambarnya sudah tidak terlihat lagi melayang. Jadi dia sudah punya halaman ini ya. Ini punya halaman. Jadi gambarnya benar-benar napak, nempel di tanah ya. Tidak lagi terkesan melayang. Nah, sekarang kita bisa tebalkan garisnya. Ini coba kita tebalkan. Nah, ini kita tebalkan. Jadi bisa menggunakan pensil B ya. Pensil B atau pensil 2B. Nah, ya. Ini dihubungkan ke titik hilang 2. Lalu yang ini kita tarik ke depan. Ya. Ya, begitu ya. Nah, gambarnya sudah tidak lagi melayang. Jadi sudah kelihatan nempel di tanah ya. Ini lupa tadi belum ditarik dulu. Jadi luar biasa memang, kita banyak belajar dari contoh perspektif metode kantor ini ya. Bagaimana cara membuat rumah yang diturunkan dengan menggunakan denah ini. Ya, seperti ini sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat untuk orangnya ya, kan tadi tingginya segini. Jadi kalau kita gambarkan orangnya itu, ya ini orangnya yang setinggi orang berdiri. Kalau dia mau lebih tinggi, kita tinggal tarik ini garisnya ke sini ya. Nah, maka orang yang di sebelah sini tingginya akan segini, lebih tinggi. Nah, ini bukan orang sesungguhnya, orang yang sesungguhnya adalah ini gitu ya, atau yang ini. Nah, gitu ya. Terus ke sini juga kita bisa gambarkan orangnya seperti ini. Gitu ya. Kalau dia mau lebih tinggi, maka kita juga bisa gambarkan orangnya. Nah, kita tarik, maka ketinggiannya segini, lebih tinggi ya. Tapi ini bukan orang yang sesungguhnya, begitu ya. Termasuk juga di sini nanti kalau kita mau buat yang sebelah sini nih, ini tinggi sekali nih, orangnya akan lebih tinggi. Nah, ini bisa dibuatkan apa ini, misalnya pedestrian gitu ya. Ini bisa berupa pedestrian ini pedestrian. Nah, kita bisa garis-garis. Nah, gini.
Nah, ini pedestriannya. Gini ya, seperti ini. Ya, ini bisa ditutup dengan perkerasan batu kali misalnya, atau dengan koral, atau dengan rumput, atau bahkan dibiarkan saja tanah begitu. Gini. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini. Lalu ketinggian orang itu bisa dibuat lebih tinggi. Ketika di sini itu dia bisa setinggi ini. Nah, ini tinggi orangnya. Kalau dia berdiri di sini, maka orangnya itu setinggi ini. Nah, gini ya. Dia akan lebih tinggi. Ini bukan tinggi orang sesungguhnya ya. Tinggi orang yang sesungguhnya adalah ini gitu ya, ini. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai ya. Nah, ini atap yang ini juga bisa oleh kita diarsir ya. Bisa diarsir. Nah, ini silahkan diarsir oleh kita ini. Boleh. Nah, yang sebelah sini ya. Ini silahkan dibuat 1 mili misalnya, atau 1,5 mili gitu ya. Nah, ini atapnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa belakangan dibuatnya ya. Di arsirnya bisa belakangan untuk memberikan kesan material. Nah, seperti ini. Sampai dengan selesai. Ini juga harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti garisnya juga jadi nggak bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat arsirannya agak rapat gitu ya. Nah, begitu. Seperti ini ya. Nah, kalau ini kan tidak perlu. Oke, saya pikir itu untuk gambarnya. Lalu yang sebelah sini juga nih, atap yang ini, yang denah ini juga boleh diarsir yang sebelahnya. Nah, ini bisa diarsir tipis sekali. Jadi bisa pakai H atau 2H atau F. Kalaupun tidak diarsir juga tidak apa-apa, nggak masalah ya, dipoloskan aja atau diputih dibiarkan. Nah, seperti ini. Ini luar biasa, memang kita harus dituntut perlahan-lahan gitu ya. Hati-hati, jangan buru-buru ya, supaya hasilnya
bagus. Seperti ini. Ini harus konsisten jaraknya, jangan sampai berbeda. Ya 1 mili lah atau 1,5 mili gitu ya. Ya seperti ini. Ya terus sampai dengan selesai. Nah begitu ya. Oke, selesai sampai situ. Sekarang terakhir kita akan membuat pohon ya. Nah, caranya sebetulnya mudah. Kita pakai mal ini nih ya, mal geometri. Di sini ada lingkaran. Nah misalnya kita buat posisi pohonnya, misalnya ada di sini ya. Nah ini posisi pohonnya, kita lingkari ya, ini diameter 30 ya. Nah, terus misalnya di sini juga kita buat pohonnya misalnya ya. Ini kita bentuk dulu pohonnya pakai mal. Nah seperti itu. Lalu kemudian seperti biasa kita garis lagi ya. Ini tarik lagi garisnya ke titik mata gini ya. Nah tarik titik mata, lalu yang ini juga tarik ke titik mata. Nah gitu ya. Nah setelah itu kita proyeksikan garis tersebut ke bawah secara vertikal ya. Nah ini tarik lagi garisnya ke bawah secara vertikal gini, dan yang ini ya. Nah begitu ya. Oh yang ini juga sama, dibuat garisnya ke bawah, ditarik lagi ke titik mata sama. Nah ke sini. Kemudian yang ini juga sama, ditarik lagi ke titik mata. Nah setelah itu diproyeksikan ke bawah gitu ya. Ini diproyeksikan garisnya ke bawah secara vertikal. Nah ini tipis saja dulu, jangan terlalu tebal. Nah seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Nah kalau sudah, kita buatkan gambar pohon itu di tampaknya ya. Nah, kita asumsikan saja bikin gambar pohonnya misalnya di titik ini. Garis dibuatkan acuannya ya, acuan untuk ketinggian. Nah ini ditarik ke atas, lalu tinggi pohonnya mau berapa, misalnya tinggi pohonnya misalnya 5 meter gitu ya, 5 meter. Nah ini 5 meter ada di sini. Nah, terus kita gambarkan, misalnya kita garis tadi di as ya, tinggi pohonnya ya.
Nah, ini kita gambarkan tinggi pohonnya segini misalnya. Nah, begitu ya. Nah, ini kita asumsikan seperti itu ya. Lalu ketinggiannya kita tarik ke titik X seperti biasa ya. Tarik ke titik X, ketinggian pohonnya. Nah, ini diproyeksikan ke titik X. Nah, sampai sini. Lalu yang ini juga ke titik X. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah dapat. Kemudian tarik ke titik hilang 1 ya, ke sebelah kanan. Nah, ini tarik ke titik hilang 1 ke sebelah kanan. Nah, sampai nanti dia menyinggung di garis pohonnya. Nah, ini ya. Nah, terus yang bawah juga sama. Kita tarik ke titik hilang 1 dari titik X itu. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah dapat pohonnya ya. Lalu kemudian kita posisikan titik as pohon itu tadi kan ada di tengah-tengah ya, sini. Nah, ini kita proyeksikan terhadap garis tapaknya ya. Nah, ada di sini. Kalau kita tarik ke titik mata, kemudian kita proyeksikan, maka posisi batangnya itu ada di sebelah sini ya. Nah, gitu. Nah, di sini tahuan ya. Ini posisi batang pohonnya. Lalu kita tarik ke titik hilang 1 ya. Titik hilang 1. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini titik asnya tadi ya. Nah, ini titik as pohonnya. Lalu kita tarik ke titik mata seperti biasa. Lalu kita proyeksikan. Nah, jatuhnya di situ. Kemudian proyeksikan ke bawah. Ditarik ke tarik ke bawah ya. Nah, tarik ke bawah ke sini. Nah, gitu ya. Nah, inilah posisi batang pohonnya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tajuk daunnya ya. Berarti ini kan. Ini kita sudah dapat yang ini dan yang ini. Berarti tajuk daunnya itu adalah yang ini nih. Nah, ini kurang ke depan sedikit ya. Kita tambahkan ke depan sedikit. Nah, lalu yang bawah juga sama. Yang tadi yang ini ya. Nah, inilah tajuk pohonnya. Nah, kita bentuk. Nah, seperti ini. Dibentuk. Maka inilah pohon yang tadi sudah kita buat itu ya. Jadi kalau saya gambarkan agak tebal gitu ya. Nah, ini pohonnya. Nah, ini direkayasa saja oleh kita ya. Nah, ini batangnya.
gitu ya. Jadi sudah dapat tuh pohonnya, dan kita bisa menambahkan perdu segala macam di sini, atau bahkan ada tambahan pohon di bawahnya, dan pohon-pohon kecil misalnya ya, itu tinggal nanti bisa disesuaikan. Termasuk kalau masih ada di sini, ini juga bisa bisa dibuat oleh kita ya, dengan cara yang sama. Ini coba saya langsung digambar aja di sini ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Nah, begitupun yang ini sama. Jadi tinggal ditarik ke bawah, maka dia akan sama mendapatkan gambar pohon seperti ini, yang sebelah sini gitu. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan dari tutorial hari ini. Dari yang sudah saya sampaikan, ini kita tanggal kasih nama ya. Nah, ini kasih nama di sini misalnya tulis di sini ya, perspektif. Nah, gitu ya. Perspektif eksterior. Nah, gitu ya. Perspektif eksterior. Ini metode kantor dengan menyinggung garis bidang gambar. Mudah-mudahan ini membantu untuk memahami bagaimana cara membuat perspektif dengan metode kantor, dan ini modelnya yang memotong garis bidang gambar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.